eee, 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Bagi yang belum punya buku, teman-teman insya Allah tetap bisa mengikuti kajian kali ini. Dan kalau teman-teman mau, insya Allah ada giveaway buku ini di minggu depan ya teman-teman. Insya Allah infonya akan menyusul di Instagram @inipagi. Baik teman-teman yang semoga dirahmati Allah, Alhamdulillah sudah hadir bersama kita guru ini ngaji sore kali ini, Ustaz Zulfahmi Jalaluddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Firdaus. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sudah berapa lama ya Ustaz Libur terakhir ya? ketemu? Ya sebelum Ramadan. Sempat kita Ramadan. Kenapa sebelum ya? Oh Saya iya lupa. Ramadan. Nah, baik Ustaz, kita akan membahas topik baru ya Ustaz. Alhamdulillah ini bukunya Masya Allah tebal sekali. Kita ringkas saja. Baik. Tapi insya Allah ini akan menjadi topik yang menarik ya teman-teman. Baik. Untuk mempersingkat waktu kepada beliau Ustaz Zulfahmi, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudara-saudara sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Allah masih mengumpulkan kita pada sore hari ini dalam agenda rutin kita, ya, ini ngaji. Dan alhamdulillah kita telah atau baru saja pada pertemuan sebelumnya sebelum Ramadan kita menyelesaikan buku yang membahas tentang dosa-dosa besar dengan buku panduan Al-Kabair karya Imam Ad-Dahabi rahimahullahu taala. Dan insyaallah mulai sore hari ini kita akan memasuki pembahasan baru. Kemarin request dari teman-teman ini pagi yang membahas tentang sirah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, saya berusaha untuk cari-cari kira-kira buku panduan apa yang tepat. Ada banyak sekali ya buku-buku yang membahas tentang sirah Nabi atau sirah sahabat Nabi. Namun yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak banyak. Tidak banyak. Akhirnya kita berusaha cari yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan ketemulah buku ini ya. Buku yang lumayan tebal. Nanti mungkin metode kita akan meringkas ya dan tidak membaca semua karena teman-teman bisa membacanya. Baik, buku ini diterjemahkan dari buku asli yang berjudul Al-Asyarah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga. Artinya datang ya dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya 10 sahabat ini pasti masuk ke dalam surga dan tidak akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Tentu tidak hanya 10 dari sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang akan langsung masuk surga, tetapi 10 sahabat ini adalah 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam satu konteks hadis dan merupakan sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau kita ingin membaca semua sirah sahabat, ya tentu banyak sekali ya. Tentu banyak sekali. Ada beberapa kitab-kitab para ulama yang membahas ya para sahabat, walaupun kemungkinan tidak menyebutkan semua sahabat. Karena sahabat itu ada yang diriwayatkan nama-namanya, ada pula yang tidak. Karena sahabat itu pokoknya semua yang pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik membersamai Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang lama maupun dalam waktu yang singkat, hanya bertemu 1 jam, 2 jam, itu juga sudah disebut dengan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkinan besar tidak akan tercatat semua namanya, walaupun mungkin para ulama menyebutkan ada berapa jumlahnya.
Ada berapa jumlahnya? Nanti akan datang pembahasannya. Baik, ya. Pada beberapa pembahasan kita sebelumnya, dari kitab yang kita jadikan panduan, kita telah membahas tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Al-Urjuza Al-Mi'iyah, ya, Al-Urjuza Al-Mi'iyah yang khusus membahas tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan pilihan yang tepat, ya, membahas tentang orang-orang yang pernah membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, generasi yang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendampingi, untuk membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu orang-orang pilihan ini bukan orang-orang sembarangan. Pasti memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Misalnya dibandingkan dengan kita-kita ini. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin keliru di dalam memilih manusia. Tidak mungkin keliru di dalam memilih siapa yang berhak untuk mendampingi dan membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita jumpai, ya, perkataan Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat ke dalam hati hamba-hambanya. Ya, semua hamba-hambanya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana keadaan hatinya, bagaimana kondisi hatinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menemukan bahwasanya Muhammad memiliki hati yang paling terbaik di antara hamba-hamba yang lain. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun mengutusnya secara khusus. Ya. Kemudian mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengemban risalah kerasulan. Ya, sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melihat lagi ke dalam hati hamba-hambanya. Setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menemukan hati para sahabat. Hati para sahabat Nabi SAW sebagai hati yang terbaik di antara hati hamba-hambanya yang lain. Lantas Allah menjadikan sebagai para pendamping Nabi yang berperang di atas agamanya. Ya. Nah ini. Jadi dari sini jelaslah bahwasanya sahabat itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan ada yang bertanya, ya, kenapa bukan kita saja yang dipilih sebagai sahabat Nabi, sebagai pendamping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena mungkin saja hati kita tidak cocok untuk mendampingi Nabi. Mungkin hati kita dipenuhi dengan noda-noda, ya, syarat dan berbagai macam kekurangan. Anda hidup zaman Nabi SAW belum tentu kita jadi sahabat, belum tentu kita jadi sahabat. Ya. Mana Ustaz? Sepertinya suaranya putus-putus. Ya, sebentar. Saya coba nanti ini. Oh iya, Ustaz. Bismillah. Baik, sepertinya Ustaz sedang mencoba menghubungkan kembali.
teman-teman sambil menunggu Ustadz, teman-teman bisa mendapatkan buku ini, 10 Sahabat Nabi Jamin Surga di toko online, seperti Tokopedia atau toko buku terdekat. Penerbitnya yaitu Pustaka Imam Ash-Shafi'i, ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin dapetin buku gratisnya, insya Allah minggu depan kita akan adakan giveaway ya via story ini pagi. Baik, sambil menunggu Ustaz Fahmi menghubungkan kembali. Alhamdulillah. Bismillah. Udah masuk lagi. Mohon maaf ya. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan tidak berhenti lagi. Insya Allah. Ya, Subhanahu wa taala memilih Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi setelah melihat di antara hati-hati hambanya, hati beliau lah yang terbaik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali melihat ya kepada hati seluruh manusia dan dijumpailah hati para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai hati terbaik dan diamanahkan untuk membantu dan mendampingi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam mengemban dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu generasi para sahabat menjadi generasi terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Karena tentu sejak diutusnya Nabi Adam hingga akhir zaman sudah berbagai macam generasi yang berjalan, ya silih berganti. Ya, setiap nabi ya atau umumnya nabi itu memiliki para sahabat pendamping. Ya, ya. Ini ya, terus ya. Afwan, kebetulan masih putus-putus Ustaz. Coba ganti ya. Afwan mungkin bisa ganti headset saja Ustaz yang berkabel. Mungkin ya. Oh iya mungkin ya. Saya nggak usah pakai headset kalau gitu. Cek. Bismillah. Cek. Ustaz masih sedikit patah-patah Ustaz. Cek. Kedengaran enggak? Kedengaran? Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Ya.
Kita coba lagi. Afwan ya. Baik. Bismillah. Qadarullah. Kesulitan ini. 1245, lancar nggak? Masih sedikit patah, tapi boleh dilanjutkan dulu, Ustaz. Baik. Biasanya lancar ya. Biasanya lancar. Qadarullah. Baik. Ya. Bismillah. Kita coba untuk baca beberapa uraian dari penulis yang ada di buku panduan kita. Kalau kita lihat di daftar isi dari buku panduan ini lumayan, atau susunan yang dan metode yang dibawakan oleh penulis, ini metode yang cukup bagus ya di dalam menguraikan pembahasan. Kita lihat misalnya biografi sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya beliau menjelaskan secara rinci mulai dari nama, nasab dan seterusnya, keutamaan, kemudian amalan-amalan yang beliau lakukan untuk Islam dan seterusnya. Umar bin Khattab kita jumpai ya pada Khulafaur Rasyidin yang 4 inilah yang kemudian didetailkan oleh penulis. Adapun 6 sahabat lainnya agak dibawakan secara ringkas saja, karena pada 4 khalifah inilah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Pembahasan dengan menyebutkan tentang sahabat secara umum, mulai dari keutamaannya, jumlah sahabat, dan beberapa pembahasan lainnya. Intinya kalau kita baca, maka penulis ingin menyampaikan kepada para pembaca bahwasanya generasi sahabat ini adalah generasi terbaik yang sangat layak untuk kita jadikan teladan, ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ya. Kita tahu bahwasanya sejak manusia pertama di muka bumi hingga manusia terakhir itu banyak generasi, silih berganti satu demi satu. Para nabi juga memiliki sahabat-sahabat yang mendampinginya. Semisal sahabatnya Nabi Isa yang dikenal dengan Hawariyun. Nabi SAW memiliki para pendamping yang kemudian dikenal sebagai Ashabun Nabi, sahabat Nabi SAW. Dan apabila dibandingkan dengan generasi-generasi lainnya, generasi Nabi itu adalah generasi terbaik. Ya. Kemudian kata Nabi SAW di kelanjutan hadis tersebut, summal ladina yalunahum. Kemudian generasi setelah itu yang disebut dengan generasi tabi'in, yang melihat dan berjumpa dengan para sahabat, menjadi murid para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, summal ladina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya lagi, itulah yang disebut dengan generasi tabi'ut tabi'in. 3 generasi berturut-turut yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai generasi terbaik, ya. Di antara hal yang menjadi karakteristik generasi para sahabat sebagaimana disebutkan oleh penulis di buku ini, ya, dikatakan bahwasanya para sahabat itu mempertemukan antara idealisme atau konsepsi Islam dan realitas umat manusia. Masya Allah bahasanya. Dikatakan konsep-konsep Islam diterjemahkan ke dalam realitas. Nah, ini kalimat yang sangat penting, di mana para sahabat itu benar-benar mengimplementasikan atau mengejawantahkan dalil-dalil ke dalam kehidupan nyata. Ya. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana praktik terhadap dalil, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, terhadap hadis Nabi SAW, maka lihatlah kehidupan para sahabat. Ya mudah saja. Mungkin semua orang bisa mengklaim bahwasanya ajaran Islam itu seperti ini, ajaran Islam itu seperti itu, tetapi klaim yang benar adalah
yang mengklaim bahwasanya sahabatlah yang benar-benar mengejawantahkan bagaimana praktek dalil tersebut. Karena pada generasi mereka lah Al-Quran diturunkan. Di tengah mereka lah Nabi Muhammad SAW hidup. Maka kalau kita ingin mempraktekkan bagaimana keislaman yang benar, ya lihatlah para sahabat bagaimana menyimpulkan dalil-dalil tersebut, bagaimana mengamalkan dalil-dalil tersebut, ya. Dan demikian secara umum, kalau kita ingin mengetahui bagaimana Islam yang benar, lihatlah orang yang belajar kepada para sahabat, yaitu tabi'in. Lihatlah orang yang belajar kepada tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in, dan seterusnya para ulama yang mengikuti jalan dan metode ya para sahabat hingga sekarang ini. Mereka lah yang pantas untuk kita contoh. Kemudian penulis juga mengatakan ya di kelanjutan paragraf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak generasi istimewa ini. Ya. Jadi secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneladani Nabi. Ya, untuk meneladani Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, ya, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menginginkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan Nabi sebagai suri tauladan. Seseorang yang percaya akan datangnya hari kiamat, maka jadikan Nabi sebagai suri tauladan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga secara khusus memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kelanjutan pembahasan, penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Ya. "Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Ini potret bagaimana persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan sahabatnya dari para muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Ya, ini model ya persaudaraan yang terbangun antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, sebagaimana yang telah berlalu di pembahasan kita tentang sirah Nabi. Tatkala kaum Muhajirin, orang-orang Quraisy dari Makkah berhijrah menuju Madinah, kemudian bertemu dengan kaum Ansor, penduduk Madinah. Bagaimana kaum Ansor benar-benar menyambut kedatangan kaum Muhajirin dan menyediakan apa yang diperlukan oleh kaum Muhajirin walaupun harus mengorbankan harta mereka sendiri. Nah, ini potret bagaimana ya persaudaraan ya yang diberikan oleh kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Dan seterusnya dari ayat yang dibawakan di sini. Kata penulis, generasi terpilih yang melalui perantara mereka Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengagungkan agama Islam tersebut bisa saja muncul kembali. Ya, jadi ini sikap optimisme yang ditumbuhkan oleh penulis bahwasanya generasi emas tersebut, para sahabat ya, itu mungkin saja bisa muncul. Ya, mungkin saja bisa muncul dalam realitas kehidupan sekarang. Ya. Ya, bukan berarti kemuliaan yang ada pada sahabat itu bisa kita ambil. Itu tidak mungkin. Kita bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi masa-masa keemasan tersebut itu bisa saja terlahir kembali. Terlahir kembali. Artinya
model persaudaraan yang terbangun antara Ansor dan Muhajirin bisa saja terbangun kembali. Bagaimana semangat di dalam berjihad bisa saja lahir kembali. Bagaimana semangat dalam beribadah, di dalam bermuamalah di antara sesama manusia itu bisa saja terlahir kembali, ya. Apa kata menulis di halaman 5 ya? Dengan syarat generasi yang datang belakangan, ya termasuk kita, itu mau menempuh jalan yang sama dengan jalan yang mereka lalui, jalannya para sahabat, ya, jalannya para sahabat. Kita contoh, ya, kita contoh kuncinya itu kita contoh. Kita contoh. Kalau kita ingin menjadi generasi emas di zaman ini, maka kita contoh para sahabat. Meskipun keutamaan derajat para sahabat, ya itu tidak bisa diperoleh. Itu tentu tidak bisa kita peroleh karena itu keutamaan khusus. Keutamaan khusus karena mereka bisa berjumpa dan hidup bersama dengan Nabi SAW. Itu status yang spesial, ya, status yang spesial dan tidak bisa dibandingkan dengan generasi manapun. Tatkala seseorang itu bisa berjumpa dengan Nabi SAW walaupun dalam waktu yang singkat, maka sungguh dia telah mendapat pujian yang banyak di dalam Al-Quran. Dia pantas untuk mendapatkan pujian tersebut karena dia menyandang status sebagai sahabat. Kemudian kata penulis masih di halaman 5, di antara kewajiban yang harus kita tunaikan terhadap para sahabat Nabi, ini muqaddimah ya sebelum kita masuk membahas sirah sahabat satu demi satu dari 10 sahabat yang disebutkan dalam buku ini. Kata penulis, di antara kewajiban yang harus kita tunaikan terhadap para sahabat Nabi adalah mencintai. Ini yang pertama, ya kita hadirkan rasa cinta di dalam diri kita terhadap para sahabat. Ya, cinta itu seperti apa ya? Sebagaimana kita mencintai orang-orang terdekat kita, istri kita, orang tua kita, saudara kita. Tatkala mereka disakiti, tentu kita akan ada rasa gusar, rasa marah. Itu bentuk cinta. Kalau misalnya para sahabat dicela, kemudian kita biasa-biasa saja, ini patut dipertanyakan kecintaannya. Berarti kamu nggak cinta gitu kan? Kalau misalnya orang-orang terdekat kita disakiti, kemudian kita bersikap biasa saja, ini kamu cinta apa? Tidak, kan begitu. Berikutnya mengikutinya, mengikuti thoriqoh, metode beragama para sahabat. Ini kewajiban yang kedua. Kemudian kita juga mengakui keutamaannya. Kita percaya akan keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Nanti akan datang ya dalil-dalil yang menegaskan akan hal tersebut. Dan ini termasuk akidah pokok kaum muslimin. Ya, yang secara tegas membedakan antara kalangan ahlus sunnah, para penegak sunnah, dan ahlul bid'ah, para pelaku bid'ah. Ya. Oleh karena itu kalau kita belajar tentang akidah, di buku-buku akidah itu biasa dicantumkan bab tentang para sahabat. Ya. Karena sikap para pelaku bid'ah kepada para sahabat itu berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh ahlus sunnah. Tentu beda. Ya. Ya sebagai contoh sederhana sikapnya Syiah. Nah, Syiah itu mengkafirkan mayoritas sahabat. Ya, dan tidak mengkafirkan hanya segelintir sahabat saja. Ini tentu berbeda. Adapun ahlus sunnah, semua sahabat itu diakui akan keutamaannya. Diakui akan keutamaannya tanpa membeda-bedakan. Tidak ada perbedaan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain kecuali hanya tingkatan dan derajat keutamaan. Ada sahabat yang lebih afdol, ada yang lebih afdol lagi, dan seterusnya. Itu saja. Tetapi semua dalam lingkup yang memiliki keutamaan. Ya. Semua dipuji secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata penulis, sesungguhnya mencintai para sahabat adalah bagian dari agama dan keimanan. Adalah bagian dari agama dan keimanan. Sedangkan membenci mereka adalah bagian dari kesesatan dan kehinaan. Nah, ini. Jadi sekelompok sahabat itu bukan orang-orang biasa ya. Biasanya kalau kita baca tentang sejarah orang-orang yang berpengaruh, kan ada tuh ya buku 100 orang paling berpengaruh di muka bumi. Ya. Nah, itu kita baca ya paling kita hanya
takjub saja. Oh, Masya Allah, ini pengaruhnya sangat besar terhadap kemaslahatan manusia. Tapi kita tidak dituntut untuk mencintai mereka. Tidak dituntut untuk mencintai mereka. Ya, adapun para sahabat, kita dituntut untuk mencintai mereka. Karena mencintai mereka merupakan bagian dari agama dan keimanan. Keimanan yang benar yang ada di dalam hati kita, salah satu buktinya adalah dengan mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu yang paling terutama adalah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di buku panduan kita di halaman 6 di bagian B golongan sahabat, penulis membawakan definisi tentang sahabat. Kata beliau, sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam. Nah, ini ada beberapa ya bagian penting yang tidak boleh terlewatkan di dalam definisi ini. Ya. Kemudian kata beliau, dengan demikian termasuk dalam kategori sahabat orang yang bertemu Rasulullah SAW dan lama bergaul dengan beliau. Ya, itu tentu yang paling utama, yaitu yang membersamai Nabi SAW dalam waktu yang lama. Ya, baik dia meriwayatkan hadis ataupun tidak, pernah ikut berjihad bersama beliau ataupun tidak. Ya. Jadi berbeda ya dengan definisi sahabat kalau di kita. Kalau kita kan biasanya yang namanya sahabat itu sudah kenal bertahun-tahun, dekat, mungkin dia mengetahui sebagian rahasia kita, dia tahu mungkin sebagian aib kita, kan begitu sahabat ya. Sahabat. Adapun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nih sahabat saya ada satu di sini. Saya kaget, insyaallah. Adapun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau bertemu lama, mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang lama, ataupun hanya bertemu dengan Nabi sesaat saja sudah dikatakan oleh sebagai sahabat. Nah ini ya, jadi definisi itu perlu untuk diperhatikan dengan baik. Ya. Tentu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertingkat-tingkat derajatnya. Semakin lama dia bersama dengan Nabi, maka derajatnya lebih tinggi. Karena itu Abu Bakar yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak Nabi memproklamirkan dirinya sebagai seorang Nabi dan Rasul, ya, kemudian mendampingi hingga Nabi wafat, tentu lebih utama dibandingkan yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Hanya bersama dengan Nabi beberapa tahun saja. Ya, tentu berbeda. Ya, antara yang masuk Islam sejak awal kenabian dan orang yang masuk Islam belakangan. Demikian pula 10 sahabat yang akan kita kaji ini, mereka semua termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Ya. Orang-orang yang awal masuk Islam. Ya. Kata penulis, mau dia pernah meriwayatkan hadis ataupun tidak, meriwayatkan hadis ataupun tidak, ya, dia pernah ikut berjihad ataupun tidak, kan tidak semua sahabat Nabi ikut berjihad ya, Sahabiah tidak ikut, Sahabiah tidak ikut, dia tinggal di rumah, kan begitu, perempuan tidak ikut berjihad. Ya demikian pula para sahabat yang mendapatkan uzur, ya misalnya sahabat yang buta kan tidak bisa berperang, atau sahabat yang sudah tua, ya, sahabat yang sudah tua dan tidak mampu, tidak sanggup untuk mengikuti kegiatan jihad. Ya. Seperti misalnya utusan-utusan dari luar Madinah, ya, kan ada tuh ya, pernah kita bahas di Sirah Nabi. Tatkala masa-masa perjanjian Hudaibiyah itu utusan itu mulai berdatangan untuk masuk ke dalam Islam. Nah, itu mereka hanya tinggal di Madinah hanya sesaat saja. Tapi karena mereka berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka disebut sebagai sahabat. Ya.
Kata penulis, dan termasuk pula orang Islam yang pernah melihat Muhammad SAW secara langsung, meskipun dia tidak secara intens bergaul dengan beliau. Ya, tidak semua intens bergaul dengan beliau. Ya, karena tidak semua orang Islam pada zaman Nabi itu tinggal di Madinah, tidak ya? Tidak. Ada di luar pinggiran Madinah, di luar kota Madinah, ya. Di luar kota Madinah. Kata penulis, disebut sahabat juga orang yang tidak melihat Nabi SAW karena suatu sebab, seperti mengalami kebutaan. Ya, jadi tidak mesti harus melihat dengan mata kepala langsung. Yang penting bersama dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, walaupun tidak melihatnya. Ya, seperti Ibnu Umi Maktum, itu sahabat yang buta, itu tidak melihat Nabi SAW. Tapi dikatakan berjumpa dan berkumpul dengan Nabi. Kata penulis juga, sebaliknya tidak digolongkan sahabat orang yang pernah bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan kafir dan tidak bertemu lagi dengan beliau setelah dia masuk Islam. Ya. Jadi semua orang kafir yang bertemu dengan Nabi tentu bukan sahabat. Abu Jahal bukan sahabat, ya. Abu Lahab bukan sahabat, walaupun merawat Nabi dari kecil, ya. Tapi karena tidak masuk Islam, ya, maka dia bukan sahabat. Ya. Ataupun dia masuk Islam, tetapi sayangnya dia masuk Islam setelah Nabi wafat. Sayang sekali ya. Ya tidak sayang sebenarnya, tapi kalau seandainya dia masuk Islam ketika Nabi masih hidup, dia menyandang status sahabat yang mulia. Tapi karena dia masuk Islamnya setelah Nabi wafat, maka kata penulis di sini, dia tidak lagi dianggap sebagai Islam. Sebagai sahabat Nabi SAW. Baik, kemudian pembahasan berikutnya tentang jumlah sahabat. Kata penulis di sini, begitu banyak orang yang menjadi sahabat Nabi SAW. Ya. Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah menjelaskan, tatkala Rasulullah SAW wafat, terhitung lebih dari 100.000 laki-laki dan perempuan yang pernah melihat beliau. Semuanya pernah meriwayatkan hadis baik secara sima'i, mendengar maupun melihat. Ya, jadi ini kesimpulan, ya. Ya, karena para ulama itu berbeda pendapat tentang jumlah sahabat. Abu Zur'a Ar-Razi mengatakan 100.000. Ya, dan mungkin inilah jumlah para sahabat. Ya, adapun lebih atau kurang ya tidak jauh menyimpang dari angka tersebut. Jadi kurang lebih seperti segitu ya. Sahabat 100.000. Banyak ya, lumayan. Berapa itu stadion Gelora Bung Karno? Kurang lebih sahabat nanti tambah sedikit. Banyak ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah atau kesolehan sahabat. Setiap sahabat memiliki sifat adalah atau kesolehan. Tanpa terkecuali. Ya. Tanpa terkecuali. Ya. Nanti mungkin ada yang bertanya, masa iya sih semua yang Islam di masa Nabi SAW itu soleh semua? Ya, kita katakan iya. Tadi kan kita sudah sampaikan perkataan Ibnu Mas'ud dan akan datang setelah ini juga, bahwasanya Allah itu memilih orang untuk menjadi para sahabat. Kalau Allah sudah tahu bahwasanya orang yang terlahir di masa Nabi SAW dalam keadaan Islam itu tidak layak menyandang sebagai sahabat, tidak akan dilahirkan di masa itu. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan itu semua. Ya, dilahirkan di masa Nabi, ya, sempat bersemu dengan Nabi SAW, berarti sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menyandang status sahabat. Ya. Artinya ada kesolehan yang ada pada dirinya. Walaupun tidak maksum, tentu tidak maksum. Hanya Nabi SAW yang maksum. Para sahabat tidak maksum. Pada diri mereka ada kekeliruan, ada kesalahan, ada dosa. Tetapi ya terlalu banyak keutamaan yang bisa menjadi penghapus dosa-dosa mereka. Ya, jadi itu yang pertama yang harus kita pahami, bahwasanya setiap sahabat memiliki sifat adalah atau kesolehan. Thiqah, kredibel, ya, kredibel. Artinya terpercaya. Mereka berkata apa? Ya kita percaya.
kita percaya mereka tidak akan mungkin bohong, ya, tidak akan mungkin bohong. Dan sahabat kuat hafalannya, Nah, ini karakteristik sahabat, ya, karakteristik sahabat. Dan ini sifat utama yang harus dimiliki oleh para perawi hadis. Kalau kita belajar ilmu hadis, biasanya para perawi yang meriwayatkan hadis, ya, dan seterusnya hingga Nabi SAW itu mesti diteliti semua kefiqahannya, ya, tentang kredibilitasnya, kekuatan hafalannya. Kalau hafalannya lemah, nanti dia hadisnya doif, lemah, gitu. Kalau kesolihannya tidak diakui, nanti hadisnya lemah atau palsu, ya. Adapun para sahabat Nabi SAW, kulluhum udul. Ya, ini kayaknya suara saya nggak tahu nih kayaknya. Dari gambarnya ini lagi. Nah, tapi nggak tahu nih suaranya bagus apa enggak. Gimana? Suara antum yang nggak terdengar ini. Jangan. Sama. Suara ya. aman. Suara aman. Oh, Alhamdulillah. Aman. Bentar ya. Baik. Ya, jadi biasanya kalau saya ulangi ya, kalau kita menganalisis suatu hadis, itu kan perawinya banyak ya. Mulai dari yang meriwayatkan hadis, misalnya dari imam periwayat, ya. Imam periwayat, ya, misalnya Imam Bukhari. Kemudian dari gurunya, dari sahabat, dari Nabi. Nah, itu semua diteliti kecuali sahabat. Nah, itu karena tidak diragukan keadilannya. Dan kekuatan hafalan para sahabat, ya. Siapa yang membuat, ya, mereka adil, ya, kata penulis, Allah lah yang menjadikan mereka adil dan soleh, ya. Dan dialah yang memberitahukan kesucian mereka. Nabi SAW juga telah menyucikan dan menjelaskan keutamaan mereka. Bagaimana mungkin kedudukan demikian tidak mereka dapatkan, sedangkan mereka adalah makhluk terbaik Allah yang dipilih untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Nah, inilah kemudian penulis membawakan perkataan Ibnu Mas'ud yang tadi kita jelaskan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat kepada semua hambanya tentang hati yang terbaik. Didapatkanlah hati Nabi. Setelah itu dipilih lagi. Setelah Nabi, dari para hambanya siapa yang berhak untuk mendampingi Nabi SAW. Dilihatlah hati para sahabat, kemudian ditakdirkanlah untuk menjadi para sahabat dan pendamping Nabi SAW. Jadi bukan sembarangan, ya. Sebagaimana yang tadi sempat kita katakan, ya. Ya, kenapa bukan kita saja yang dipilih sebagai sahabat Nabi SAW? Itu tadi, ya. Karena mungkin hati kita tidak layak, hati kita banyak kotorannya, ya, hati kita banyak nodanya. Andai pun kita hidup pada zaman itu, belum tentu kita jadi sahabat Nabi SAW. Siapa yang menjamin kita berada di barisan para sahabat Nabi? Jangan-jangan di barisan kaum munafik. Waliyadzubillah. Alhamdulillah, ya, kita syukuri kita hidup di zaman ini dengan berbagai macam kekurangan kita tetap istiqomah di atas keislaman. Ini nikmat yang terbesar yang harus kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis membawakan beberapa dalil tentang keutamaan dan adalah para sahabat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita bacakan beberapa sebelum kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Yang pertama, keutamaan dan kesolehan para sahabat dari perspektif Al-Quran. Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Fath ayat 18. Ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Surat Al-Fath ayat 18. Sesungguhnya Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu
wahai Muhammad, di bawah pohon. Ya. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Ya. Kata Jabir bin Abdullah, jumlah kami saat peristiwa itu terjadi adalah 1.400 orang. Ya. Inilah persaksian keridhaan Allah kepada para sahabat radhiyallahu anhum, terutama mereka yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi ini persaksian dari Allah. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat Nabi yang ikut ya berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW di bawah pohon. Ya. Itulah yang disebut dengan Baiat Ridwan, Baiatur Ridwan. Ya, ini pernah kita bahas di sirah Nabi, ya. Tatkala Nabi SAW hendak umroh ke Mekkah. Kemudian ia dicegat oleh kaum kafir Quraisy, dilarang untuk masuk ke Mekkah. Diutuslah Utsman, kemudian terdengar kabar desas-desus bahwasanya Utsman itu meninggal, dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi SAW ia menyuruh para sahabatnya untuk berbaiat kepadanya, berjanji setia ya untuk tetap bersama dan mendampingi Nabi SAW. Itu yang disebut dengan Baiatur Ridwan. Ya, ketika perjanjian Hudaybiyah, di masa-masa sebelum perjanjian Hudaybiyah ya terjadi. Ya. Kata Jabir bin Abdullah, saat itu ada 1.400 orang yang berjanji setia berbaiat. Ya. Nah, ini keutamaan disebutkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahwasanya mereka adalah orang yang diridhai oleh Allah. Namanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, tidak mungkin meninggal dalam keadaan kafir, sudah diridhai. Ya, tidak mungkin Al-Qur'an salah. Tidak mungkin Al-Qur'an salah, pasti benar. Pasti benar. Ya. Pasti benar. Karena ungkapan yang digunakan untuk sahabat ini mengindikasikan meninggal dalam kondisi beragama Islam. Ini makna dari ayat. Ya, maka dari itu keridhaan dari Allah hanya diberikan terhadap orang yang ketika meninggal dunia diketahui beragama Islam. Ya. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulun nara insyaallah min ashabis syajarati ahad alladzina bay'u tahtaha. Ditegaskan oleh Nabi, tidak akan masuk neraka insyaallah seorang pun yang termasuk dalam golongan orang-orang yang berada di bawah pohon yang berbaiat kepada Nabi pada peristiwa Hudaybiyah. Yakni mereka yang berbaiat di bawah pohon tersebut. Tidak akan masuk neraka. Tidak akan disentuh oleh neraka, insyaallah ya. Siapa dari kita yang tidak ingin mendapatkan keutamaan tersebut? Satu lagi, ya. Satu ayat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Di surat Al-Fatih ayat 29, Allah berfirman, Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Karakteristik para sahabat keras terhadap orang kafir. Ya, maksudnya punya kemuliaan, ya bukan apa-apa ketemu orang kafir digampar, bukan begitu ya. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Antara sesama kaum mukminin mereka berkasih sayang. Ya, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka ruku dan sujud dengan tujuan mencari karunia Allah dan keridhaan. Ya, ini tujuan mereka, ikhlas, mencari karunia Allah. Simahum fi wujuhim min asaris sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Nah, demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Ternyata dikabarkan di dalam Taurat, di dalam Injil, nanti Rasul terakhir sahabat-sahabatnya seperti ini, orang-orang yang mendampinginya seperti ini. Nah, jadi para Hawariyun itu tahu nanti Rasul terakhir itu nanti sahabatnya kayak gini. Agak beda dengan kita. Mungkin bahasa sederhananya ya. Seperti apa? Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ya.
seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, ini ya pokok pembicaraannya. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka itu, para sahabat Nabi, ampunan dan pahala yang besar. Ya. Baik. Kata Imam Malik, aku mendengar berita bahwa orang-orang Nasrani ketika melihat para sahabat yang menaklukkan Syam, jadi orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani berkata, demi Allah, mereka lebih baik daripada kaum Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, persis seperti kabar yang kami dengar. Ya, jadi orang-orang Nasrani baca Injil, tahu bagaimana Hawariyun, bagaimana cerita-cerita Hawariyun. Ternyata apa yang mereka saksikan dari karakter para sahabat itu lebih baik daripada Hawariyun, ya, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan ada beberapa lagi dalil-dalil dari Al-Quran, demikian pula dari hadis Nabi SAW tentang keutamaan para sahabat. Ya, ini bagus untuk kita baca secara ringkas agar semakin menguatkan keyakinan dalam hati kita tentang keutamaan sahabat, sehingga muncullah kecintaan, muncullah pengakuan terhadap mereka, dan pada akhirnya muncul pembelaan dari kita tatkala ada orang lain yang kemudian berusaha untuk mencela, mencaci, ya, dan merendahkan kedudukan para sahabat. Insyaallah pembahasan-pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Saya kembalikan ke Mas Nanda, barangkali ada pertanyaan atau tidak ada. Silakan Mas Nanda. Penjelasannya, Masya Allah. Alhamdulillah kita sampai di sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo kami persilahkan. Ya, belum ada ya teman-teman? Okay. Baik. Ustadz, menyambung soal Hudaibiyah, peristiwa Hudaibiyah. Ini kan ada disebutkan 1.400 orang terlibat dalam peristiwa Hudaibiyah. Ini disebutkan tidak akan masuk neraka. Berarti ini termasuk sahabat yang dijamin surga ya Ustaz? Iya, betul. Secara global seperti itu. Ya. Nah. Karena sahabat yang dijamin surga 10 ini adalah yang kita pasti dalam konteks bukan secara khusus. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu derajatnya lebih tinggi daripada yang tidak disebutkan secara khusus. Oh, ya. Nah, sebenarnya Ustaz, untuk saat ini belum ada yang bertanya, teman-teman. Baik, sepertinya belum ada Ustaz. Monggo bisa ditutup saja ya. Baik, jazakumullah khairan teman-teman atas kesempatannya pada sore hari ini. Mohon maaf tadi agak terlambat ya, tadi saya berusaha masuk melalui perangkat lain tapi kesulitan akhirnya pakai ini lagi. Ya kebetulan juga tiba-tiba sinyalnya tidak baik, cuaca atau gimana. Qadarullah, yang mudah-mudahan berikutnya Allah mudahkan kajian kita. Amin. Setelah pamit ya, tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, mohon. Betul Ustaz.